مصبرا ولا تكفروا. Sosok ini dikenal memiliki keteguhan hati yang tinggi dalam menegakkan kebenaran. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi mencegah kemungkaran. Namanya disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin muda ahli surga. Dialah Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali dilahirkan tahun keempat Hijriah, setahun setelah kelahiran sang kakak Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sama seperti sang kakak, Husain pun merupakan nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sang kakek Shallallahu Alaihi Wasallam menolak pemberian nama Al-Harb dari ayahnya Ali bin Abi Thalib yang memiliki arti perang. Saat kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan syariat menyambut kehadiran bayi yang kemudian menjadi sunnah untuk diikuti oleh umat muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunyahkan kurma di mulut Nabi SAW, kemudian nanti diambil sedikit dari kurma yang sudah halus itu, kemudian dimasukkan tentu dengan tangan yang bersih, dimasukkan ke mulut, ke langit-langit mulut bayi, dan kemudian didoakan agar bayi ini adalah bayi dan orang yang kemudian hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahnik, dan lakukan itu karena itu syariat, dan subhanallah insya Allah anak-anak yang lahir ini akan menjadi seperti yang didoakan saat ditahnik. Dia adalah nama orang-orang besar, diantaranya adalah Abdullah bin Zubair, Al-Hasan, Al-Husain, dan orang-orang yang langsung ditahnik di pangkuan Rasulullah SAW. Dan lihat jadinya seperti apa mereka. Jadi jangan lupakan syariat tahnik seperti Nabi mentahnik Hasan dan Husain. Kisahnya adalah apa yang nanti di hari ke-7 di mana diberi nama yang baik, diakikahi, dicukur rambutnya, ditimbang rambut yang telah dicukur itu, kemudian diinfakkan seberat rambut itu perak. Kehadiran Husain dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melengkapi kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah setahun sebelumnya dikaruniai cucu pertama Hasan bin Ali. Itu sebabnya sejak kecil Husain bin Ali dan kakaknya selalu mendapatkan sentuhan kasih sayang yang mendalam dari sang kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-11 Hijriah merupakan tahun duka bagi umat muslim. Sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat. Duka yang menyelimuti umat muslim juga turut dirasakan Hasan dan Husain yang kala itu masih berusia 7 dan 6 tahun. Namun, kematangan jiwanya meski di usia dini tak lantas membuat mereka larut dalam kesedihan. Tahun-tahun berikutnya, di masa Khulafaur Rasyidun, Hasan dan Husain banyak membekalkan diri dengan ilmu dan pengalaman. Hingga di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, saat api fitnah mulai melanda muslimin atas perintah ayahnya Ali bin Abi Thalib, Husain radhiyallahu anhu beserta sang kakak dan sahabat lainnya berada di garis depan membela Khalifah Utsman bin Affan. Bersama Hasan sang kakak, Husain bin Ali terus mendampingi sang ayah
Ali bin Abi Thalib yang dibaiat kaum muslimin sebagai khalifah muslimin. أبايع علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين. أبايع علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين. Hingga akhirnya sang ayah sendiri terbunuh di Kufah saat menjadi imam sholat. Setelah wafatnya sang ayah sebagai khalifah, kaum muslimin kemudian menunjuk Hasan bin Ali sebagai khalifah kelima. Kekacauan yang terus terjadi di antara umat muslim membuat Hasan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kekhalifahan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Disinilah perbedaan karakter antara Hasan dan Husain mulai terlihat. Husain radhiyallahu anhu. Husain adalah orang yang memiliki karakter yang berbeda. Dia ketika ini adalah sebuah kebenaran, kemudian ketika harus berperang pun berperang. Tidak mesti harus damai. Ini nanti akan bisa kita lihat bahwa sebenarnya pengunduran diri seorang Hasan yang mengundurkan diri dari kekhilafahan dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, Husain tidak setuju. Husain termasuk orang yang tidak setuju karena artinya adalah kepemimpinan seorang Hasan yang resmi sebagai khalifah tidak boleh diganggu oleh siapapun. Namun keputusan Khalifah Hasan sudah bulat dan Husain radhiyallahu anhu akhirnya pun taat pada keputusan sang kakak yang merupakan Amirul Mukminin. Maka di tahun-tahun berikutnya, di masa kepemimpinan Muawiyah, umat muslim hidup dalam damai. Hubungan antara Muawiyah dan Hasan beserta Husain radhiyallahu anhu ajmain terbina dengan baik. فداك نفسي يا حسن فداك نفسي أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. Namun wafatnya sang kakak Hasan radhiyallahu anhu pada tahun 49 Hijriah membuat Husain bin Ali lebih mandiri. Hingga tahun ke-60 Hijriah, sebuah peristiwa mengejutkan umat muslim di Madinah terjadi. Di akhir hayatnya, Khalifah Muawiyah di Damaskus menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya sebagai Khalifah Muslimin. Ijtihad Muawiyah ini bertentangan dengan janjinya pada Khalifah Hasan bin Ali saat menyerahkan kepemimpinan padanya bahwa Muawiyah akan menyerahkan penggantinya kepada kaum muslimin. Maka para sahabat dan putra-putra sahabat Rasul di Madinah banyak yang menolak tindakan Muawiyah. Satu di antaranya Husain radhiyallahu anhu. Tindakan Muawiyah ini tentu dipandang mungkar oleh putra Ali bin Abi Thalib ini. Sikap cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin didorong oleh muslimin Kufah yang kemudian mengirim surat dukungan dan mengundang Husain radhiyallahu anhu ke tempat mereka. Husain bin Ali yang mengerti karakter masyarakat Kufah tidak buru-buru menanggapi surat-surat yang tak henti-hentinya berdatangan. Ia mengutus saudaranya Muslim bin Aqil ke Kufah untuk mengecek ketulusan warga Kufah. Sementara itu, Yazid bin Muawiyah yang mengetahui dukungan masyarakat Kufah kepada Husain bin Ali segera menggabungkan Kufah dan Basroh di bawah kepemimpinan Ubaidillah bin Ziyad.
Muslim bin Aqil yang sempat masuk ke Kufah pun berhasil ditawan oleh Ubaidillah bin Ziyad. لعلكم تتساءلون لماذا جمعتكم هنا في داري. Tak kunjung mendapatkan kabar dari Muslim bin Aqil, Husain bin Ali akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Kufah bersama saudara-saudaranya. كما يجب أن تكون إن شاء الله. فالأجدر بنا أن نسعى. Para sahabat dan keluarga lain di Madinah segera mencegah niat cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mengingat pengalaman ayahnya yang telah dikecewakan warga Kufah. Akhirnya berangkatlah Husain bin Ali bersama Ahlul Bait sebanyak 80 orang. Keberangkatan yang sangat dikhawatirkan para keluarga besar dan sahabat lain. Abdullah bin Umar bahkan sempat mengejar Husain bin Ali agar mengurungkan niatnya. أعرف أنك تحبني يا ابن عمر. أتراني مخطئ فيما أنا ماض فيه. قد أصبت حين دافعت عن الشورى وعن سنة الخلفاء الراشدين وعن حق الناس في اختيار الخليفة. كل ذلك حق وواضح، وقد تكون مصيبا بخروجك من مكة. أما قدومك إلى الكوفة فهذا ما يحزننا ويجعلنا خائفين عليك. لما الخوف يا ابن عمر؟ لأننا نحبك، فأنت بقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلا نريد أن نفجع بك، فأنت ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. يا أبا عبد الله، لقد خرجت إلى قوم لا يعرفون قدرك كما نعرفه نحن. هؤلاء أهل مكر وخديعة، وقد يشعلون فتنة تكون أنت أول ضحاياها. يا ابن عمر، والله إني أعلم أنك ناصح لي ومشفق، ولكني قد عزمت المسير. اسمع يا حسين، إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا لما هو خير لكم. فارجع يا أبا عبد الله، أرجع. لله الأمر يا ابن عمر، والله يفعل ما يشاء، وكل يوم ربنا في شأن. فإن نزل القضاء فيما نحب فنحمد الله على نعمته، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتدي من كان الحق نيته والتقوى سريرته. Namun tekad Husain sudah bulat. Baginya, ia harus menyelidiki kebenaran daripada harus berdiam diri. أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. أريدك في مهمة عظيمة ليس لها سواك. Mengetahui perjalanan Husain bin Ali ke Kufah, penguasa Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, mengirimkan 1000 pasukan di bawah komando Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk mencegah pergerakan rombongan ini. Pasukan besar ini bahkan mendapat tambahan 4.000 pasukan di bawah komando Umar bin Sa'ad. Tiba di Karbala dan melihat besarnya pasukan Yazid bin Muawiyah, Husain bin Ali menyadari kemunafikan masyarakat Kufah. Apalagi di antara pasukan yang mencegat rombongannya terdapat warga Kufah yang siap mendukung dirinya. Maka kemudian Husain dengan bijaknya dia mengatakan bahwa mengajukan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin yang 4.000 pasukan, bahwa mengajukan satu dari 3 hal. Kata Husain, kalau begitu begini solusinya.
izinkan kami memilih satu di antara tiga. Yang pertama, kami akan pulang kembali ke Mekah. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, atau kami kalau tidak pulang ke Mekah, kami akan pergi ke salah satu negeri jihad. Jadi kami akan pergi, tapi perginya ke arah salah satu negeri jihad. Dimanapun kami akan pergi ke sana. Dan yang ketiga, izinkan kami langsung menghadap ke Yazid di Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran pun disepakati semua pihak. عدل بن سعد سنوافيه بردنا على رسالته قريبا. Namun pihak yang menginginkan fitnah kembali muncul, memprovokasi pihak penguasa Kufah. هذا كتاب رجل ناصح لأميره ويشفق على قومه. أجل والله إنه لكذلك. هذا إنصاف. قد قبلت ذلك منه. نعم الرأي أيها الأمير. نعم الرأي وكأننا نحن من خرجنا إلى الحسين وليس هو من خرج إلينا. Inilah yang memicu terjadinya peristiwa berdarah di Karbala. Kesalahannya adalah orang yang menjadi pendamping Ubaidullah bin Ziyad, yang juga memberikan masukan, saran, yang bernama Shimr bin Jaushan. Shimr ini adalah salah satu dari orang yang ikut memberontak waktu kekacauan di Madinah terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, dia termasuk orang yang melakukan kesalahan itu, dan ternyata dia belum taubat juga. Maka Shimr itulah yang mengatakan kepada Ubaidullah bin Ziyad, sang pemimpin Kufah, dengan mengatakan bahwa tidak bisa. Bagaimana Anda berikan dia satu dari tiga pilihan itu? Karena kalau dia pergi, baik dia pergi ke Mekah atau pergi ke negeri jihad yang manapun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan membuat kekuatan yang lebih besar lagi, kemudian akan menyerang kalian. Mendengarkan kalimat itu, Ubaidullah terpengaruh. Yang tadinya dia mengatakan bagus, dan mari kita pilih salah satunya, tapi ternyata dia kali ini terpengaruh oleh bisikan Shimr yang aslinya adalah orang rusak yang pernah memberontak Madinah. Cucu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbunuh di medan Karbala, bahkan oleh warga Kufah. Begitu sampai di hadapan Yazid, kemudian ditunjukkanlah kepala-kepala, termasuk kepala Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Maka kemudian Yazid menangis. Melihat cucu Nabi, orang mulia Husain radhiyallahu anhu meninggal. Kemudian Yazid berkata pada Ubaidullah, kata Yazid, aku ridho dengan ketaatan kalian. Jadi artinya aku senang kalian taat pada saya, tapi tidak dengan membunuh Husain. Ya, artinya dia senang dengan ketaatan pemimpin-pemimpin di bawahnya, tetapi dia tidak suka ketika Husain harus meninggal. Kemudian dia berkatakan, semoga Allah melaknat Ibnu Sumayyah. Ibn Sumayyah adalah Ubaidullah itu sendiri. Jadi Yazid mengatakan, semoga Allah melaknat kamu. Semoga Allah melaknat Ibnu Sumayyah, putranya Sumayyah, dan itu adalah Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian Yazid mengatakan bahwa kalau aku ada di posisimu, maka aku tidak akan membunuh Husain. Di ujung kalimat Yazid mengatakan, rahimallahu al-Husain. Semoga Allah merahmati Husain. Lihatlah bahwa ini adalah kalimat Yazid yang menunjukkan bahwa ini adalah perintah Yazid yang di bawah diterjemahkan dengan keadaan yang sangat tidak menguntungkan, dan kemudian terjadilah kematian, terjadilah wafatnya seorang Al-Husain radhiyallahu anhu. Penyesalan mendalam atas syahidnya Husain bin Ali menyisakan penyesalan mendalam bagi Yazid bin Muawiyah. Demi menebus kesalahannya, Yazid bin Muawiyah memperlakukan sisa-sisa keluarga Husain bin Ali dengan baik dan mempersilahkan mereka memilih tempat kembali. Rahimahullah Husain bin Ali.